Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Ya, seperti yang kawan-kawan lihat di samping saya ini, bahwa Anies Caimin itu janji akan bangun stadion di 40 kota. Dan saya rasa janji ini bahkan lebih mudah. Kenapa? Karena Pak Anies sudah punya contoh di ibu kota kemarin. Pak Anies telah membangun sebuah stadion yang berstandar FIFA, berstandar internasional, meskipun belakangan ini diporak-porandakan karena urusan politik itu. Ya, Jakarta International Stadium itu bisa menjadi gambaran kepada kita semua bahwasanya Pak Anies dan Caimin bakalan mampu untuk membuat 40 stadion di 40 kota terbesar di Indonesia. Dan saya rasa kawan-kawan, dengan adanya hal ini, itu kemarin juga kata Thomas Lembong, Pak Anies, hal ini sudah disampaikan oleh Pak Anies ketika penekanan kontrak di Matuanging kemarin kawan-kawan. Dan sekaligus Pak Anies juga memperlihatkan desain stadion Matuanging, dan saya rasa tidak ada capres lain yang lebih lebih matang konsepnya daripada Pak Anies. Pak Anies tidak sekedar konsep, tidak sekedar janji, tetapi gambaran, tetapi desain itu sudah ada. Jadi saya rasa para pendukung PSM perlu berbangga ketika mereka memilih Pak Anies, karena janji itu sudah semakin nyata dan Pak Anies sudah bertanda tangan di situ. Dan lebih daripada itu kawan-kawan, kita juga bisa lihat bila Pak Anies dan Muhaimin Iskandar menjadi presiden, maka bayangkan 40 stadion megah di 40 kota yang setara dengan JIS itu akan dibangun. Bagaimana megahnya Indonesia ke depannya itu. Coba kita bahas hal ini lebih jauh lagi kawan-kawan. Ya, Pak Anies dan Caimin janji bangun stadion di 40 kota kawan-kawan. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berencana membangun stadion di 40 kota di Indonesia. Anggaran untuk membangun satu sarana olahraga itu berkisar antara 500 miliar hingga 5 triliun. Dengan demikian, Pak Anies dan Muhaimin atau Caimin butuh dana maksimal 200 triliun untuk membangun seluruh stadion di 40 kota tersebut kawan-kawan. Ya, misalnya satu janji kampanye yang sudah keluar adalah kami istilahkan stadion untuk semua. Seperti itu kata Thomas Lembong kawan-kawan. Dalam program Your Money Your Vote, aneka janji manis capres-cawapres dari mana duitnya di CNBC Indonesia. Nah, awalnya Pak Thomas Lembong menjelaskan bahwa komitmen pasangan Anies Muhaimin dalam melanjutkan proyek Ibu Kota Nusantara memang lebih kecil dibanding dua pasangan lainnya kawan-kawan. Ya, itu jelas sekali karena Pak Anies dan Caimin punya semacam pandangan bahwa lebih baik kita membangun 40 kota yang kita akan selevelkan dengan Jakarta misalnya, daripada harus membuang anggaran ke ibu kota negara yang hanya untuk tempat istana dan tempat kementerian-kementerian lainnya. Baik dari sisi pendidikan misalnya, masih banyak sekolah-sekolah yang butuh bahan dasar, yang butuh renovasi itu. Di samping banyaknya sekolah-sekolah yang masih butuh renovasi, yang masih butuh kebutuhan yang mendasar, tiba-tiba kita harus membangun kantor Kemendikbud di IKN. Di mana letak keadilannya kalau seperti itu kawan-kawan? Itu fokus utama dari seorang Anies Baswedan bersama dengan Caimin kawan-kawan. Ya, kita lebih lanjut lagi di sini. Dia mengatakan Anies Caimin lebih mengutamakan pengembangan 40 kota yang ada di Indonesia melalui pembangunan berbagai fasilitas umum kawan-kawan. Dalam rencana tersebut, kata dia, pasangan ini merencanakan akan membangun 14 kota untuk level kota besar. Sementara sisanya adalah kota sekunder dan tersier. Dia mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun 40 kota yang dibutuhkan itu tersebut mencapai ratusan triliun, tergantung dengan klasifikasi kota dan kebutuhannya.
Dia lantas mencontohkan dalam pengembangan kota-kota ini, salah satu fasilitas yang akan dibangun adalah stadion olahraga, kawan-kawan. Thomas mengatakan janji kampanye membangun stadion itu sebelumnya sudah disampaikan Pak Anies Baswedan ketika menekan kontrak politik di Stadion Matuanging Internasional Makassar, kawan-kawan. Dia mengatakan, dalam kesempatan itu Pak Anies juga mengatakan 10 kota terbesar di Indonesia harus memiliki stadion berstandar FIFA. Dia mengatakan, anggaran yang diperkirakan untuk membangun masing-masing stadion berstandar FIFA itu adalah 2 triliun sampai 5 triliun. Masing-masing stadion biayanya antara 2 hingga 5 triliun, kata Pak Thomas, kawan-kawan. Ya, Pak Thomas Lembong mengatakan stadion serupa juga direncanakan akan dibangun selain di kota besar, yaitu di kota sekunder dan tersier. Namun, stadion di kota sekunder dan tersier itu akan dibangun dalam level yang lebih kecil. Dalam hal ini, salah satu contohnya, kota-kota sekunder tersier itu bakalan dibangun stadion-stadion yang bertaraf kecil-kecilan lah istilahnya. Kalau di wilayah Camp Nou misalnya, itu tempat latihan Camp Nou itu. Jadi saya rasa hal-hal semacam ini perlu kita perhatikan sama-sama, kawan-kawan. Kami rasa juga di luar kota besar, yaitu kota sekunder dan tersier, butuh stadion kecil maupun gelanggang olahraga. Dari situ bisa dihitung kalau stadion FIFA antara 2 sampai 5 triliun, untuk kota sekunder mungkin 500 miliar hingga 1 triliun dikalikan 20 kota sekunder katanya. Dan siapa konsep yang paling matang dari seluruh cawapres selain Pak Anies itu? Dan saya rasa Pak Anies sudah memiliki konsep yang matang, tidak sekedar konsep dan ide gagasan, tetapi sudah ada bukti di ibu kota kemarin, kawan-kawan. Di ibu kota kemarin sudah ada JIS, Jakarta International Stadium, yang sudah berstandar FIFA. Kemudian dengan adanya contoh itu, ya untuk janji sekelas ini, insya Allah Pak Anies bisa taklukkan itu. Dan saya rasa dengan gambaran seperti ini itu sudah meyakinkan kepada kita semua bahwasanya bila betul-betul Pak Anies menjadi presiden, maka janji-janji seperti ini ya ibarat kata itu mudah itu, karena janji Pak Anies di Jakarta telah ada Jakarta JIS itu sudah menjadi bukti yang nyata. Jadi saya pikir hal-hal semacam ini perlu kita lihat sama-sama, kawan-kawan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat janji politik Pak Anies dan Caimin ini yang akan membangun stadion di 40 kota besar? Masuk akalkah itu? Ataukah seperti apa? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.